Selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur hari ini kita diberi kesempatan Tuhan untuk menikmati berkat kasih karunia Tuhan, berkat perlindungan, berkat pertolongan yang senantiasa menyertai kita dan menopang di dalam segala aspek kehidupan kita. Khususnya buat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Jemaat GBD Ebenezer Duku Pakis dan Jemaat GBD Gloria Kangrejo, dimanapun saat ini berada, yang senantiasa mengasihi dan melakukan firman Tuhan di dalam segala aktivitas kehidupannya. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita melakukan aktivitas kita hari ini, mari kita bersama-sama meminta tuntunan Tuhan. Kita mohon pertolongan Tuhan dan senantiasa menopang di dalam segala aspek kehidupan kita, supaya hari ini menjadikan hari-hari yang penuh keberhasilan di dalam segala aktivitas kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, saat ini telinga kita sering mendengar suatu lagu yang sangat viral, yaitu tentang ojo dibanding-bandingke lan ojo disaing-saingke. Mari kita belajar apa dampak dari bila kita sering membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Puji Tuhan. Dari Journal of Experimental Psychology tahun 2013 mengatakan teori yang kecenderungan manusia membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain sejak dari kandungan sampai meninggal. Buktinya, di saat wanita hamil sering membandingkan kehamilannya dengan wanita lain. Kenapa kandungan saya kok sering mual dibanding orang lain? Begitu lahir, dibandingkan lagi. Kenapa anak saya lebih kurus dibanding anak orang lain? Begitu masuk usia balita, dibandingkan lagi. Kenapa perkembangan dari anak saya lebih mengalami kendala dibanding anak orang lain? Begitu masuk masa remaja, dibandingkan lagi. Kenapa anak saya tidak menjadi juara kelas dibanding anak orang lain? Begitu masuk ke dunia pekerjaan, dibandingkan lagi. Kenapa karir saya tidak meroket dibanding orang lain? Dan lebih ironis lagi, di saat memilih pasangan hidup, dibandingkan lagi. Kenapa pasangan saya tidak secantik atau seganteng orang lain? Ya. Dan begitu meninggal, dibandingkan lagi. Kenapa pada saat meninggal dia tidak sebahagia dengan yang dialami orang lain? Oleh karena itu, pada pagi hari ini Tuhan mengingatkan kita, jangan membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Mari Bapak Ibu Saudara kami yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai dasar renungan firman Tuhan, mari kita bersama-sama belajar di dalam suratan Galatia pasal 6 ayat keempat. Saya akan bacakan dalam firman Allah yang hidup, demikian firman Tuhan. Biarlah tiap-tiap orang berusaha sedapat-dapatnya, sebab dengan demikian ia akan mendapatkan kepuasan karena telah melakukan sesuatu pekerjaan dengan sebaik-baiknya, dan tidak usah membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Puji Tuhan. Di dalam hal ini, bila kita membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain, akan mengakibatkan dua hal, dari sisi negatif maupun dari sisi positif. Mari kita belajar, kita minta hikmat dari Tuhan, supaya kita tahu dari sisi negatif dan positif bila kita membanding-bandingkan diri kita dengan orang yang lain. Dari sisi negatif, bila kita sering membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain, maka akan membuat diri kita menjadi orang-orang yang minder. Dan kita akan memiliki jiwa yang pesimis. Bahkan akan membawa diri kita menjadi orang-orang yang posesif, iri hati. Bila itu terus-menerus ada dan mengintimidasi dalam segala aspek kehidupan kita, maka kita akan menjadi orang-orang yang cepat mengalami depresi. Dan lebih ironis lagi, itu akan membawa diri kita menjadi orang-orang yang sombong. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena kita merasa lebih dibanding orang lain. Kita lebih diberkati, kita lebih diberi kesehatan, karir kita lebih menanjak dibanding orang lain. Dan kita lupa bahwa semua itu adalah kasih karunia yang diberikan Tuhan
kepada kita yang senantiasa mengasihi dan mengandalkan oleh karunia Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Dari sisi positif, apa yang kita rasakan? Bila kita membandingkan diri kita dengan orang lain, gunakanlah itu sebagai tolak ukur atau parameter supaya kita lebih giat lagi, lebih bersemangat lagi, dan lebih rajin, disiplin lagi untuk terus bekerja, berusaha untuk mencapai target di depan kita yang Tuhan sudah sediakan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, mari pada hari ini kita katakan stop. Jangan dibanding-bandingkan. Jangan dibanding-bandingkan dalam kehidupan kita. Ojo dibanding-bandingke lan ojo disaing-saingke. Puji Tuhan. Lebih banyak bersyukur dan teruslah berjuang. Dan hal itu akan membawa diri kita akan semakin fokus kepada tujuan yang Tuhan sudah sediakan di depan kita. Oleh karena itu, mari pada pagi hari ini Tuhan sudah memberikan suatu keahlian, suatu keunikan dan keterampilan dari satu orang ke orang yang sangat berbeda-beda. Mari kita gunakan keunikan, keterampilan dan keahlian yang Tuhan sudah berikan pada diri kita untuk mencapai target yang Tuhan sudah sediakan di depan kita. Maka itu akan membawa diri kita menjadi orang-orang yang sukses dalam berkarya di dalam segala aspek kehidupan kita. Mari Bapak Ibu, Saudara dikasih oleh Tuhan, tetaplah fokus dengan apa yang Tuhan sudah sediakan dan berikan dalam kehidupan kita, supaya kita bisa mencapai target dan kesuksesan yang Tuhan sudah sediakan bagi Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Puji Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Puji Tuhan. Maukah kita menyerahkan kehidupan kita dan kuasa Tuhan supaya kita fokus untuk mencapai target yang Tuhan sudah sediakan di depan kita. Mari kita satukan hati kita berdoa minta tuntunan kuasa Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas kasih karunia-Mu. Kami bersyukur pada hari ini Tuhan telah memberikan hikmat dalam kehidupan kami untuk tetap fokus kepada apa yang Tuhan sudah berikan di depan kami. Keterampilan sudah berikan di dalam kehidupan kami. Haleluya, hikmat yang Tuhan sudah sediakan di kehidupan kami untuk kami kembangkan. Tetap fokus ya Tuhan terhadap apa yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan kami. Dan semua itu akan menghasilkan suatu karya yang sangat luar biasa, membawa diri kami semakin sukses di dalam segala aspek kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, jadikan kehidupan kami untuk senantiasa melayani-Mu, mengasihi-Mu, menjadi berkat dan kesaksian bagi semua orang, untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan aktivitas kami sepanjang dengan kuasa-Mu, dan kami percaya apapun yang kami kerjakan dibuat Tuhan Yesus berhasil. Terima kasih Bapa, segala kemuliaan bagi kuasa-Mu di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus berkati, melindungi dan menolong kita. Immanuel.